Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada Mr. Zul yang kami hormati, pada adik-adik mahasiswa yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali. Yang insya Allah ini sudah pertemuan yang ketiga, ya. Dan pada saat ini saya ingin kembali lagi, jadi ingin merefresh yang materi yang kemarin bahwa kita sudah membahas tentang konsep guru, ya. Jadi kemarin sudah konsep guru secara filosofi, peran guru harusnya seperti apa, ya. Dan pada pertemuan yang kedua kemarin kita sudah membahas 4 kompetensi guru, ya. Jadi ada kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Jadi sudah banyak yang kita bahas tentang kompetensi guru, dan harapannya adik-adik nanti kalau menjadi guru, ya arahnya pada 4 kompetensi itu, ya. Dan itu dibangun dari awal, artinya dari adik-adik mulai masuk di FKIP, ya. Jadi FKIP itu adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi memang arahnya adalah kita profesinya sebagai guru dan pendidik. Jadi kita bisa mengajarkan materi, ya, dan sekaligus kita juga bisa mentransformasi nilai-nilai, ya, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai kedisiplinan, ya, kejujuran kepada siswa. Mungkin pada pertemuan kali ini nanti akan kita kembangkan, ya, nilai-nilai guru itu apa saja, ya. Baik, jadi yang terkait dengan profesi guru, bahwasanya guru yang ideal itu paling tidak harus punya 3 karakter ini, ya. Jadi secara nilai guru itu baik, dalam arti akhlaknya itu baik, perbuatannya itu baik, ya. Jadi guru yang tidak sekedar memberi contoh, ya, tapi guru yang bisa menjadi contoh. Nah, ini filosofinya ke sana, ya. Jadi kalau memberi contoh kan bisa hanya mendisplay contoh-contoh saja, ya mungkin kita bisa melalui copy paste di WA dan sebagainya, itu kan memberi contoh saja, ya. Guru yang bisa menjadi contoh, ya. Jadi artinya kita ada perbuatan, ada perilaku, ya, atau ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dan itu adalah kebiasaan baik, nah, sehingga itu bisa menjadi contoh. Misalkan Anda nanti kalau sudah jadi guru atau sudah jadi orang tua, ya, dicontoh oleh anak-anak kita, oleh siswa-siswa kita, itu adalah perbuatan kita. Jadi kalau perbuatan kita itu memang bisa uswah atau uswah hasanah, itulah yang bisa diberi contoh, ya, atau bisa dijadikan contoh oleh siswa-siswa kita. Nah, atau dijadikan suri tauladan. Oh ya, nanti yang apa itu 4 karakter Rasulullah. Jadi meneladani Rasulullah, itu ada 4 karakter Rasulullah di dalam kultum saya itu, yaitu tentang 4 sifat Rasul, yaitu tabligh, ya,
kemudian contoh dari sifat-sifat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah cerdas. Jadi guru ini juga harus memiliki kecerdasan. Artinya cepat beradaptasi, ya, cepat merespon, ya. Itu adalah guru yang cerdas. Artinya guru memiliki logika-logika atau peristiwa-peristiwa yang ada di sekitarnya. Ya, lebih tepatnya mengupdate, ya, mengupdate informasi perkembangan, baik perkembangan tentang kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, ya, maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, seperti kejadian di sekitar kita akhir-akhir ini ada apa itu KLB, Partai Demokrat. Nah, itu kan juga harus tahu, ya, sehingga Demokrat itu dipimpin siapa, misalkan, oh ini ada Demokratnya Pak SBY dan ini ada sekarang Demokrat versi KLB. Nah, jadi ini sudah perang 2 bintang, ya. Jadi SBY dengan siapa? Alvito, versi Demokrat itu siapa? Versi KLB kemarin. Oh, kurang tahu. Ya, KLB yang dilaksanakan di Sumatera Utara kemarin, di Medan. Kurang tahu. Nur Aziza? Atau ada yang tahu siapa? Demokrat yang menyelenggarakan KLB kemarin loh, mengangkat ketua umumnya itu siapa itu? Izin menjawab, Pak. Ya. Apa benar Muldoko ya, Pak? Bapak Ya, Muldoko, ya. Oke, yang menjadi kepala staf kepresidenan kan itu, ya. Nah, jadi itu, ya. Ya harus mengupdate itu, ya. Siapa yang barusan jawab ini? Mas siapa, Mas? Firman tadi. Siapa? Mas Bimantoro. Oh, Bimantoro, oke, ya. Jadi harus cerdas, artinya cepat merespon, ya. Termasuk juga merespon tentang ilmu pengetahuan, tentang ilmu-ilmu ekonomi, itu juga terus terupdate ilmu-ilmu ekonomi itu, ya. Oke, kemudian yang ketiga itu kompetitif. Nah, jadi harus berdaya saing. Artinya kita ini kalau menjadi guru ya nanti harus punya daya saing. Maka dari itu guru itu kan selalu dilatih, ada upgrading, ya. Kemudian guru juga diadakan lomba-lomba. Nah, ini juga lomba itu dalam rangka untuk agar guru itu kompetitif. Nah, jadi bahkan guru yang ketika dilaksanakan pelatihan kemudian apa itu masuk dalam nominasi 1 sampai 10 tingkat nasional itu biasanya dikirim ke luar negeri, ya, untuk pelatihan tentang bagaimana menjadi guru yang baik. Ini kan biar ada kompetitif, ya. Jadi competitiveness itu harus dibangun. Mahasiswa juga demikian, saya kira, ya. Untuk menjadi guru yang baik nanti mulai sekarang dilatih, ya, kita ikut berbagai kompetisi, ya. Jadi kompetisinya apa saja, mungkin kok ini ada lomba karya tulis ilmiah, silakan ikut. Ini ada lomba membuat bisnis plan, silakan ikut. Ini ada lomba micro teaching, ya, silakan ikut. Ini ada lomba pembuatan media pembelajaran. Nah, jadi kompetisi-kompetisi itu apabila diikuti nanti dengan sendirinya kita akan menjadi generasi atau menjadi guru yang kompetitif kalau sudah menjadi guru nanti, ya. Gitu, ya. Nah, kemudian tadi, ya, guru yang baik itu yang seperti apa? Nah, jadi mungkin kita urutkan, ya, nanti juga akan materinya kita ke arah sini, ya. Jadi guru yang baik itu lebih ke arah attitude atau lebih ke sikapnya nanti, ya. Jadi guru yang baik itu adalah yang pertama guru yang disiplin. Nanti akan ada penjelasan materi tentang itu, ya. Yang kedua guru yang penampilannya baik. Nah, jadi jangan sembarangan dan juga guru itu harus dilihat itu apa ya, good looking lah nanti, ya. Penampilannya harus baik, ya. Kemudian santun dan etis, ya. Jadi guru enggak boleh ugal-ugalan gitu, ya. Kemudian kerja mandiri maupun kerja dalam tim. Nah, jadi guru ini harus
bisa bekerja sama, ya, bisa berkolaborasi dengan orang lain, maupun ketika ada pekerjaan mandiri itu ya diselesaikan dengan penuh penuh tanggung jawab tentunya, ya, diselesaikan tepat waktunya. Ini akan kelihatan nanti kita akan dimonitoring ya sebagai guru ya, sehingga kita ini ada yang namanya kinerja guru nanti akan diukur pada setiap semester ya. Kemudian guru yang baik, guru yang mampu berkomunikasi. Ini harus dilatihkan ya, berkomunikasi ini baik komunikasi verbal maupun nonverbal. Mungkin komunikasi kita baik, tapi suara ini juga penting ya. Nah, ini kami di pondok pesantren kami itu saya latih anak-anak ya. Jadi yang ngimaminya itu masih suaranya belum keras, saya suruh teriak-teriak. Jadi supaya mereka suaranya keras. Yang suaranya kecil harus dibesarkan. Jadi memang harus dibiasakan ya. Jadi kalau kita kebiasaannya suaranya kecil, itu untuk dibesarkan juga sulit. Nah, mungkin kalau saya ini terlanjur keras, kadang-kadang terlalu keras ini. Tapi ini adalah dari latihan ya. Jadi memang harus dilatihkan untuk berani bersuara. Karena apabila kita dalam suasana takut mungkin ya, sehingga kita suaranya menjadi tidak lantang. Ya, mungkin kalau sudah offline itu sekali waktu ini mata kuliah profesi kependidikan ini perlu diajak ke alam ini Mr. Julian ya. Disuruh latihan bersuara yang keras ya, atau mengajar suara yang keras, atau mungkin dengan bernyanyi bersama ya. Jadi diadakan semacam outbound ya. Jadi supaya nanti melatih kita supaya berani bersuara keras ya. Bersuara keras itu bukan berarti menentang ya, tapi bersuara keras di sini adalah supaya guru itu suaranya itu bisa didengar di seluruh kelas. Artinya dari satu kelas itu semuanya mendengar. Jadi jangan sampai hanya yang di depan saja yang dengar, yang di belakang tidak mendengar. Ya. Jadi itu memang resiko guru ya. Jadi suaranya harus dikeraskan, diloskan ya, sehingga semua siswa yang ada di ruangan itu menjadi mendengar. Dan kita sedang mempengaruhi kelas memang. Jadi cara mengelola dan mempengaruhi kelas itu adalah bisa dengan suara yang keras. Oke, guru juga bisa menjadi teladan. Nanti akan kita bahas ya teladan itu seperti apa ya. Jadi menjadi figur ya, jadi figur sehingga jangan sampai guru itu cacat moral ya. Jadi kalau sudah guru cacat moral ini ya teladannya hilang ya. Dan juga ada ya guru mungkin pinjam uang ke mahasiswanya, itu kan cacat moral ya, tidak dikembalikan lagi. Jadi ini cacat moral ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Atau mungkin guru ketahuan selingkuh, nah ini juga cacat moral ya. Tapi kalau menikah lagi tidak apa-apa, itu malah lebih terhormat itu saya pikir. Nanti kan resmi ya kalau nah, ini sehingga jadi lakukanlah hal-hal yang memang dari sisi kode etik di masyarakat itu dibenarkan, dari sisi agama juga dibenarkan. Ya. Jadi kita semua harapannya bisa jadi teladan. Kemudian punya etos kerja, ya. Jadi tunjukkan kita itu memiliki motivasi yang tinggi. Jangan aras-arasen lentruk ya, atau mungkin kita kelihatan sebagai orang yang sedang frustasi ya, atau orang yang sedang berpikir berat. Nah, ini kan juga harapannya itu dihilangkan sehingga ketika kita berhadapan dengan siswa, ya itu kita harus menunjukkan etos kerja yang tinggi, motivasi yang tinggi. Nah, ini yang bisa motivasi siswa. Apalagi sekarang ini dalam kondisi daring ya. Nah, banyak kemarin ternyata di sekolah itu sekarang yang ramai itu guru BP. Jadi guru BP banyak dikunjungi orang tua. Nah, dikunjunginya karena memang ada banyak anak yang ternyata dengan daring ini menjadi tidak aktif. Ya, akhirnya mereka tugas-tugasnya tidak dikerjakan. Ada tugas 5 dikerjakan 2. Ya, sehingga sekarang masalah BP menjadi
menjadi krusial ya dalam posisi pembelajaran daring seperti ini ya, terutama di sekolah. Ternyata siswa-siswa kita itu belum siap pembelajaran daring secara penuh seperti ini. Nah, problemnya itu sudah luar biasa ya. Jadi ada problem mereka yang memang sengaja mangkir ya. Jadi mangkir dalam arti meninggalkan kelas online itu, dan mereka juga sengaja memang tidak mengerjakan tugas gitu loh. Karena memang tidak ada interaksi langsung dengan guru. Dan yang kedua memang mereka kesulitan ternyata setelah saya tanya kemarin ya. Setelah saya tanya ternyata kesulitan menjawab dan tidak ada mentoring. Mentoring dari guru tidak ada, mentoring dari orang tua di rumah juga tidak ada ya. Nah, akhirnya mereka mengalami jalan buntu ya, yang selanjutnya ditinggalkan tugas-tugas itu. Ya, jadi kita harus terus memotivasi ya kepada siswa itu, apalagi dengan pembelajaran daring ini ya. Kemudian empati ya, ini juga empati terutama kepada siswa-siswa kita ya. Hendaklah kita nanti, nah ini dilatih dari sekarang juga ya, empati pada teman-temannya, peduli pada teman-temannya gitu loh ya. Artinya kalau ada temannya sakit itu ya kita menjadi orang pertama yang menjenguk dia. Nah, mungkin teman itu sedang kita benci ya, tetap kita harus menjenguk dia gitu ya. Jadi jangan menjadi orang yang pendendam dan sebagainya. Ini harus dilatihkan ya dari awal ya, empati itu ya. Kemudian kita mampu menjadi pendengar yang baik ya, meskipun melalui online atau melalui WA ya. Tapi kalau kita care terhadap teman-teman kita ya, kita itu akan disenangi oleh teman-teman kita. Terutama nanti juga bagaimana kita menjadi disenangi oleh guru dan juga oleh murid kita. Jadi murid kita itu akan merasa kehilangan kalau kita itu tidak hadir sehari saja. Jangan justru sebaliknya, murid kita malah mendoakan kita tidak hadir. Karena kelas ini gurunya sering marah-marah, Pak. Saya bosan dengan guru ini. Ya, itu kan menjadi tidak mengenakan ya. Apalagi kalau sampai nanti siswanya mendoakan yang jelek-jelek terhadap kita. Jadi ini juga penting ya, saya pikir untuk kita pahami ya, sehingga empati ini perlu kita terapkan. Jadi siswa kemudian kalau sudah senang dengan kita, otomatis nanti juga akan senang dengan pelajaran kita. Kemudian komitmen dan tanggung jawab, nah ini juga sebagai pilar yang paling utama ya. Kita harapannya nanti jangan kemudian cedera janji, ya ini biasanya cowok-cowok ini seperti Mas Alvito, jangan terlalu memberikan PHP ya. Nah ini jadi harus komit ya. Jadi sekali kita mengatakan sesuatu, yaitu yang kita pegang teguh ya. Jadi memang harus komitmen atau kemudian istiqomah ya, memegang teguh janji itu. Ya, jadi misalkan Anda nanti kalau sudah offline, kemudian ke kampus, Anda pisah dengan orang tua ya, orang tua sudah memberikan restu, kemudian juga memberikan dukungan dana untuk kehidupan Anda selama masa studi, ya ini harus komitmen dan tanggung jawab memegang amanah itu, sehingga sedapat mungkin diupayakan untuk bisa lulus tepat waktu. Ini ya harapannya itu ya. Jadi kami akan membantu ke arah sana. Nah ini orang cerdas dan bijak. Nah, ini Einstein ini. Jadi jadilah orang cerdas. Ya meskipun IQ-nya nggak sampai 150, tapi kalau kita nanti diasah terus ya, nah itu bisa terakumulasi ya. Jadi ternyata kedisiplinan, ketelatenan, keistiqomahan ya, itu ternyata juga bisa mengalahkan orang yang cerdas tapi malas kan itu ya. Nah, jadi silahkan ya kita mencoba untuk terus mengasah kecerdasan ini, ternyata juga bisa dilatihkan ya. Jadi kalau kita banyak belajar, banyak menghafal, nah itu juga harapannya kita bisa cerdas. Nah, ini di pondok pesantren kami ya, pesantren mahasiswa yang mungkin nanti ya, ada yang ingin mondok ya, nah, ada yang putra dan putri ya, tapi ngajinya tidak terlalu banyak di kami, cuman istiqomah ya, sedikit-sedikit tapi istiqomah.
Jadi tiap hari Sabtu pagi ya, itu latihan tahfidz Quran. Jadi menghafalkan Quran. Ya tentunya dari juz 30 dan surat Al-Baqarah juz 1. Sehingga nanti kalau ditanya sudah hafal Mas sudah. Nah, juz berapa ya? Juz 1 dan 30 ya. Tapi dannya enggak disampaikan. Jadi juz 1 sampai 30 ya. Padahal target kami adalah ya juz 1 sama juz 30 ya hafalannya itu. Itu terus kita baca ya. Jadi Sabtu pagi itu dihafalkan ada gurunya ya. Kemudian Minggu pagi kita baca lagi ya. Jadi kita baca terus ya harapannya seperti itu. Dan ini terus kita upayakan ya melatih itu sehingga adik-adik nanti kalau sudah offline mungkin bisa berkunjung ya ke pesantren kecil kami ya. Ini Mr. Jul nanti kami harapkan juga bisa membantu ya merancang pengembangannya seperti apa ya. Oke ya. Kemudian sekarang tadi yang baik ini yang cerdas ya. Jadi yang cerdas itu dalam pengertian itu ya harus kreatif ya, kreatif dalam arti bisa mengembangkan ya. Jadi tidak hanya apa ya, business as usual ya. Jadi tidak hanya reguler saja sekarang dan kemarin sama, tapi kreatif itu selalu meng-create ya. Mengkreasi ide-ide baru ya. Jadi seperti dosen ini selalu dilatih atau diharapkan cerdas karena pada setiap tahun dosen harus mengajar ya, setiap semester mengajar ya. Dan pengajarannya, kurikulumnya sekarang harus berbasis riset. Nah, berarti dosen juga harus meneliti dan juga harus melaksanakan pengabdian. Bahkan sekarang pengabdian dan penelitian ini sudah didanai oleh universitas. Jadi kalau diterima ya dananya antara 25 sampai 100 juta ya. Tapi kalau tidak diterima itu pun juga didanai ya. Nah, sehingga ini harapannya kan memang dosen ini harus kreatif gitu ya. Jadi kreatif mencari hal-hal yang unik, yang baru dan itu diteliti dan setelah diteliti nanti itu harus diseminasi ya, disebarluaskan ke masyarakat dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat. Kami juga dengan Mr. Jul ini melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian ya. Yang kemarin kita penelitian tentang perilaku konsumsi masyarakat kelas menengah di Jember ya. Ini akan kita lanjutkan yaitu tentang strategi adaptasi industri kuliner ya yang ada di Jember juga. Jadi di masa pandemi ini bagaimana strategi adaptasi industri kuliner di Jember terutama ya. Nah, banyak grup-grup yang lain. Kami juga meneliti tentang pariwisata di Banyuwangi terutama ya. Jadi bagaimana model pengembangan pariwisata di Banyuwangi. Kemudian sekarang ini juga saya kembangkan lagi menjadi identifikasi tourism di Banyuwangi. Jadi Banyuwangi itu yang menjadi kota pariwisata atau destinasi wisata itu ada segitiga berliannya yaitu gunung, laut dan gunung, laut, hutan ya dan hutan. Itu nanti yang paling cocok dikembangkan itu yang mana dan kita akan membranding Banyuwangi itu sebagai destinasi wisata seperti apa. Jadi ini ya terus kita kembangkan ya. Bahkan dalam grup yang lain kami juga meneliti tentang pendidikan karakter. Jadi bagaimana membuat aplikasi atau logbook untuk pengembangan pendidikan karakter. Jadi ini terus kita kembangkan sehingga dosen cukup kreatif saya pikir ya karena dosen sudah punya kelompok-kelompok riset dan itu nanti akan dikembangkan menjadi bahan ajar yang selanjutnya dijadikan materi ajar dalam proses pembelajarannya. Gitu ya. Itu yang kreatif. Kemudian iptek ya dosen ya memang harus adaptasi apalagi pembelajaran sekarang sudah berbasis sister ini juga berubah-ubah ya dan terus berkembang terus diupdate ya sehingga secara iptek kita juga
memang harus beradaptasi. 1 tahun ini perkembangannya sudah luar biasa ya. Jadi kita dulu sistemnya online, offline, kemudian ada 3 kali online, sekarang sudah penuh online. Ya, ini juga perkembangan yang luar biasa dan juga kegiatan seminar ya, ujian skripsi mahasiswa sekarang online ya, surat menyurat sudah online ya, tanda tangan juga sudah online, bahkan pakai barcode itu ya, presensi juga sudah online. Jadi apa yang tidak online sekarang ini ya gitu ya. Jadi untuk mahasiswa harapannya memang bisa menyesuaikan diri untuk itu ya. Kemudian intuisi atau imajinasi ya. Bahkan ini sekarang ini kalau guru ya, dosen ini disuruh merenung. Jadi ada dosen merenung itu dibayar 20 juta per bulan. Jadi ada program seperti itu. Jadi dosen merenung, disuruh merenung selama 6 bulan, ya, suruh merenung tok itu ya. Kemudian diberi reward 20 juta per bulan. Tapi ada tagihannya harus menghasilkan publikasi pada jurnal internasional terindeks Scopus. Ya, itu. Jadi saya pikir guru pun nanti juga harus banyak merenung, banyak imajinasi, atau lebih tepatnya mungkin ya di bawah itu merefleksi ya. Nah, jadi Anda pun juga mulai sekarang harus belajar melakukan refleksi itu. Nah, sehingga imajinasi itu tolong nanti bisa dijadikan tulisan ya. Silakan, ada yang aktif, kemarin ada mahasiswa PE itu yang aktif dalam bidang penulisan apa itu cerpen ya. Akhirnya nulis cerpen, nulis puisi ya. Agak lucu juga ya mahasiswa PE di situ, tapi ternyata itu bakat dia. Akhirnya dia mengikuti lomba dan sebagainya dan mendapat juara. Dan bahkan dia sekarang sudah menjadi penulis pada tingkat nasional. Ini ya, jadi ini salah satu konsep imajinasi yang apabila itu dikembangkan ternyata bisa menjadi optimal. Kemudian inovatif, ya ini lanjutan dari kreativitas tadi. Jadi kalau kreativitas itu pada pemikiran atau idenya ya. Tapi kalau inovasi ini sudah pada implementasinya. Ya, jadi implementasinya seperti apa dari inovasi itu. Nah, sehingga kita harus punya ide, tidak berhenti di ide, tapi bagaimana mengeksekusi ide itu menjadi tindakan, menjadi implementasi. Ya. Jadi orang yang inovatif itu ya orang yang selalu terlihat di situ ada kreativitas dan inovasinya. Jadi ada hal yang baru yang dia tunjukkan. Kemudian berpikir logis, analitis, tadi sudah ya, sehingga biasakan kita berpikir logis, mungkin nanti mahasiswa dibiasakan membuat makalah, jadi ada dasar-dasar teorinya, itu logis ya, ada referensinya. Terus mengkaitkan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Kemudian membuat latar belakangnya, membuat rumusan masalahnya, membuat solusi atau alternatif pemecahan masalahnya ya. Ini adalah berpikir yang logis, sehingga adik-adik ya untuk menjadi guru yang seperti ini itu ya diproses dari sekarang ini. Jadi selama 4 tahun ini adik-adik akan dilatih ya. Jadi kalau membuat makalah itu kan berarti memasukkan unsur ini. Ketika makalah kan kita berpikir dulu ya, imajinasi dulu. Ya, kira-kira ada hal baru apa ini ya yang bisa saya tulis. Kan berimajinasi akhirnya ya. Oh, saya akan menulis masalah apa itu, katakanlah bidik misi misalkan. Oh, bidik misi ini kok rame ini, ada apa bidik misi. Nah, akhirnya ditulis, oh bagaimana hubungan bidik misi dengan pemerataan pendidikan. Mungkin kita tulis lagi, kita ingin menganalisis lah kira-kira apakah bidik misi itu memang bisa meningkatkan prestasi. Jadi kita akan bandingkan bagaimana perbandingan antara mahasiswa yang diterima melalui jalur bidik misi dengan jalur yang lain. Misalkan kita bandingkan dengan SNMPTN, dengan SBMPTN, atau dengan jalur mandiri. Nah, nanti IP-nya yang paling tinggi yang mana? Ini kan berimajinasi kan ketika kita di situ. Ya. Jadi pasti ada menemukan yang menarik. Oh, ternyata mahasiswa bidik misi itu masih kalah dengan SBMPTN misalkan.
Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, kita kan bisa menganalisis itu ya. Nah, silahkan aja nanti kita orang cerdas tentunya akan menganalisis setiap fenomena yang ada di lingkungan kita ya. Kerusakan lingkungan kita analisis ya. Atau mungkin terjadinya kriminalitas juga kita analisis. Oh, kenapa ini kok terjadi kriminalitas? Oh, karena masa pandemi, kemudian banyak PHK, banyak orang kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan mencari nafkah atau mencari makan ekstrimnya ya. Akhirnya mereka menempuh jalan pintas, yaitu dengan melakukan tindak kriminal. Kan bisa dianalisis seperti itu ya. Oke, nah ini. Kemudian orang yang cerdas ya, jadi ternyata cerdas itu tidak hanya cerdas dalam arti intelektual saja ya. Jadi ini yang pertama memang kecerdasan itu diukur dari aspek intelektualnya ya. Jadi intelektual itu dipertajam melalui olah pikir atau kecerdasan akademik di sini ya. Nah, jadi bisa kecerdasan intelektual, kecerdasan akademik ya, atau ke dalam istilah Bloom itu disebut kecerdasan kognitif, ya, kecerdasan otaknya. Nah, jadi ini memang harus olah pikir. Ya tadi banyak membaca, banyak menghafal, ya memorinya itu banyak sehingga ya memang mereka harus membaca dan menghafal ya. Jadi ini adalah kecerdasan konsepnya, intelektualnya. Kemudian yang kedua yaitu kecerdasan spiritual. Nah, jadi melalui olah hati atau kolbu. Ya, spiritual itu agama, kecerdasan agama. Jadi dasarnya adalah iman. Jadi kalau orang yang imannya tinggi, kecerdasan spiritualnya berarti juga tinggi. Berarti di situ orang itu bisa mengontrol perilakunya. Jadi karena kita spiritualnya tinggi berarti mengontrol perilaku untuk tidak berbuat yang negatif, tidak berbuat kejahatan, ya tidak berbuat atau mengkonsumsi sesuatu yang haram, gitu ya, atau tidak melanggar hukum. Nah ini orang spiritualitasnya tinggi kan ke sana, sehingga hidupnya selalu diwarnai dari kebaikan menuju kebaikan yang baru. Nah, jadi langkahnya itu selalu dari kebaikan menuju pada kebaikan. Ini orang beragama seperti itu. Sehingga calon guru juga harus mendalami agamanya. Ya, jadi nah ini harapan kami juga mendirikan pesantren ini ya adik-adik paling enggak ya dasar-dasar agamanya lah itu mengena ya, minimal ya sholat waktunya sedapat mungkin dilaksanakan secara tepat waktu ya. Syukur-syukur dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian ya minimal bisa baca Quran lah dengan tajwid dan makhraj yang benar. Nah, ini kan juga cara melatih spiritual ya. Jadi spiritual itu juga berlevel ya. Jadi tidak tiba-tiba zuhud gitu ya. Nah, seperti ini Pak Zul ini kan sudah zuhud ini ya. Jadi sudah makrifat ini. Jadi nah, ini kan berarti fase-fase syariatnya sudah dilalui ya, artinya sehingga ini kecerdasan spiritual ya, kolbunya yang diarahkan mengkolbunya. Tapi untuk yang pemula, untuk generasi muda kan harus dari yang syariat dulu ya. Jadi ilmunya dulu, ilmu alatnya dulu ya. Harus bisa baca Quran, menghafalkan surat-surat pendek ya, sholat tepat waktu, mungkin ditambahi sholat-sholat sunnah yang lainnya atau suka mengaji gitu ya. Oke itu ya, jadi ini spiritual harus kita asah. Jadi guru ini harus juga memahami agama. Jadi meskipun pelajarannya tidak langsung terkait dengan agama, ya, tapi bagaimana kita mengkaitkan dengan agama? Karena tanggung jawab kita juga tabligh tadi ya. Jadi tabligh, kemudian setelah itu juga harus amanah ya terhadap apa yang kita lakukan. Sehingga di sini mungkin kita tidak cukup hanya menjadi orang baik, ya. Jadi guru itu jangan kemudian sudah puas menjadi orang baik, ya. Tapi jadilah orang yang menjadi bisa mengajak pada kebaikan. Jadi
beda ya, menjadi orang baik itu kan selesai untuk diri kita sendiri. Tapi kalau mengajak kebaikan, nah ini kan berarti ada dakwah di sana, ada tablik tadi ya. Nah, kalau saya hanya ingin menjadi orang baik, ya saya diam diri saja di rumah, ibadah, kemudian dengan keluarga selesai ya. Nah, tapi karena di sini ingin menjadi orang yang mengajak pada kebaikan, ya saya akhirnya tidak berhenti mengajar di kampus, tapi juga di masyarakat kami juga berperan, ya terutama ini tentang pendidikan agama ini menjadi penting, ya sehingga mahasiswa harapannya juga bisa kita ajak ke arah yang lebih baik lagi. Meskipun di situ juga bukan berarti tanpa tantangan, ya ada tantangan, ada cibiran, ya bahkan ada hinaan, gitu ya. Apa ini kan itu ya. Jadi ini yang seharusnya nanti dilakukan guru. Jadi guru memang harus mampu atau mau ya atau berani ya lebih tepatnya ya. Berani mengambil risiko itu ya. Risiko menjadi orang yang mengajak kebaikan. Atau dalam bahasa agama mungkin disebut amar ma'ruf nahi mungkar ya. Nah, jadi kalau amar ma'ruf itu kan mengajak juga ya, kemudian nahi mungkarnya itu juga memerangi kemungkaran. Nah, jadi tidak hanya yang baik-baik saja, tapi orang yang tidak baik pun kita ajak. Dapat mungkin begitu, sehingga kalau kita berteman ya memang ada sih hadis yang menyatakan bertemanlah dengan orang baik, misalnya kamu akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau kita perluas lagi ya berteman dengan orang yang tidak baik, tapi bagaimana kita menjadikan teman yang tidak baik itu menjadi baik. Nah, ini lebih baik lagi seperti itu. Jadi harus ditingkatkan levelnya ya. Kemudian kecerdasan emosi dan sosial, ini juga penting ya, melalui olah rasa. Jadi dalam pergaulan di masyarakat ya, kita itu tidak perlu meledak-ledak ya. Ya mungkin dipahami dulu masalahnya apa, kasusnya apa ya. Setelah itu baru pendekatan. Ya, dalam istilah sosiologi kan harus dengan pendekatan, harus berbasis partisipatif. Jadi jangan langsung kemudian mereka ditindak atau langsung disalahkan ya, atau kita mengajak dengan cara-cara yang keras ya, itu juga tidak menyelesaikan masalah. Jadi dakwah yang kita lakukan harus juga dakwah yang lembut ya, mengajak siswa untuk menuju kebaikan ini juga harus dengan cara-cara yang lembut ya. Mungkin bisa diawali ya mengajak dengan teman-temannya, atau mungkin juga adik-adik punya lingkungan sekitarnya ya, bisa menjadi guru di lingkungan sekitar, mungkin guru SD atau guru PAUD ya, silakan seperti itu. Ini adalah latihan. Jadi nanti kalau sudah terlatih, itu emosi dan sosialnya dengan sendirinya akan terbentuk. Yang terakhir adalah kecerdasan kinestetik atau kecerdasan ini panca indera kita ya. Indera kita, jadi ada tangan, kaki itu tubuh kita ya. Nah itu bagaimana kita olah itu ya, kecerdasan kinestetik atau kecerdasan psikomotorik ya dalam ini ya. Bagaimana kita mengolah itu ya, sehingga ini kita terampilkan ya, kita latihkan ya. Seperti kalau kita mau olahraga itu kan harus dilatih ya. Nah, seperti saya belajar tenis ini latihannya juga cukup lama ini. Nah, Pak Jul katanya mau latihan juga belum datang-datang ini. Nah, ini kan juga apalagi tidak berlatih ya, pasti dia akan kalah ya. Saya ini kalau latihan olahraga ya tenis seminggu 2 kali, badminton seminggu 2 kali ya, jadi belum jalan pagi tiap hari ya. Nah, ini jadi ini kan kinestetik kita latihkan, sehingga sampai sekarang belum ada mahasiswa ya, yang mengalahkan saya badmintonnya. Nah, bahkan saya mengatakan kepada anak-anak kalau bisa mengalahkan saya, nilainya saya langsung beri A. Nah, gitu. Jadi ini karena saya sudah bisa mengukur ya, mahasiswa sekarang itu agak kurang istiqomah dalam hal latihan ya, terutama kinestetiknya itu kurang diolah, sehingga masih sedikit sekali mahasiswa yang aktif di olahraga ya, padahal kita ada
UKMO ya, unit kegiatan mahasiswa olahraga. Tapi begitu latihan yang datang cuma sedikit. Padahal di situ semuanya sudah kami fasilitasi. Oke, nanti kalau adik-adik sudah offline ya, silahkan di kampus nanti olahraga di Gedung Sutarjo ya. Atau kalau yang suka tenis bisa olahraga di belakangnya PKM, itu pun juga gratis ya, sudah kami fasilitasi. Ya. Atau kalau ada sarapan paginya, badmintonnya di rumah nanti ya, gratis sarapan itu ya. Oke ya, jadi ini adalah kecerdasan kinestetik harus kita latihkan ya. Jadi untuk bisa menyanyi itu juga harus latihan ya, bahkan pemain UFC itu latihannya sehari bisa 12 jam gitu. Nah, jadi latihan fisiknya seperti itu. Itu kinestetik, ini perlu latihan. Jadi tidak bisa tercipta begitu saja atau jadi begitu saja atau terampil begitu saja. Nah, ini sukanya Mas Jul ini kompetitif ini ya. Oke ya, nah, mungkin nggak usah diperpanjang yang ini ya. Nah, ini aja ya. Yang kompetitif itu ya kita tuh kalau disaingkan atau disandingkan dengan yang lain itu lebih unggul gitu loh. Jadi kompetitif ya. Jadi kompetitif itu apabila kita diadu itu lebih unggul. Itu yang kompetitif. Artinya orang lain punya, kita punya. Tapi kalau kita adu, kita itu lebih unggul. Itu namanya guru yang kompetitif. Jadi mungkin kalau kita main badminton tadi ya, kita adu antara satu dengan yang satunya atau A dengan B. Itu yang menang itu yang kompetitif berarti kan gitu ya. Itu namanya keunggulan kompetitif. Ada lagi yang namanya keunggulan komparatif. Ya, jadi yang komparatif itu apa ya? Kita punya, orang lain tidak punya. Nah, itu komparatif. Misalkan Ana Yunita ini pinter nyanyi misalkan gitu ya. Ya, bisa nyanyi Ana ya. Nah, misalkan nyanyi. Enggak, Pak. Apa? Enggak biasa nyanyi. Oh, enggak biasa. Misalkan aja ya. Hobinya apa kamu? Hobinya sudah. Makan bakso. Hobi saya Apa? enggak membaca sama menggambar. Oh, menggambar ya. Misalkan hobinya menggambar. Ini kan berarti kan melukis ya. Oke, jadi ini melukis itu adalah keunggulan komparatif ya. Jadi orang lain nggak bisa. Nah, itu kebetulan saya juga punya anak perempuan itu juga melukis ya. Hobinya melukis. Nah, jadi dia apa-apa dilukis itu menjadi baik ya. Dia punya gambar, kemudian ditiru gambar itu. Itu baik sekali melukisnya. Dan begitu ada lomba dia selalu ikut, tapi alhamdulillah belum pernah menang. Tapi dia optimis. Jadi kalau sudah mau lomba itu berarti kan kompetitif ya. Akhirnya dia sekarang kuliah pun juga tidak mau ngambil apa yang tidak sesuai dengan hobinya. Hobinya saya adalah melukis, mendesain. Nah, sehingga saya hanya mau kuliah di jurusan desain fashion. Nah, sekarang ngambil kuliah juga di desain fashion. Ya, jadi itu ternyata hobi dan dilanjutkan pada pada pendidikan tingginya ke sana. Nah, jadi sekarang juga sudah bisa mendesain fashion sehingga baju-bajunya itu didesain sendiri ya. Baju saudara-saudaranya didesain sendiri ya. Baju tetangganya desain juga ya. Jadi ini kan menunjukkan dia hobi sehingga dia mau bekerja itu berlama-lama di situ dan hasilnya ternyata juga ada gitu ya. Nah, sehingga ada rumah saya itu satu kamar itu khusus lukisan-lukisan dia tak pasang gitu ya, biar dia senang kan gitu ya. Jadi itu adalah satu gambaran bahwa saya punya keunggulan komparatif, artinya dia bisa ya, orang lain tidak bisa. Nah, ini yang sekarang sedang dicari ya. Jadi ke depan itu nanti yang dicari adalah hal yang unik atau keunggulan komparatif seperti itu. Atau kalau wisata itu kita punya keunggulan komparatif, kita di Papua yaitu punya Raja Ampat. Nah, ini kan negara lain tidak punya, kita punya. Kita punya Borobudur, orang lain tidak punya, gitu ya.
Nah, jadi seperti Banyuwangi tadi ada Sukamade, ada Teluk Ijo ya, itu orang lain tidak punya. Kita punya Alas Purwo Banyuwangi ya, orang lain tidak punya. Kita ada apa itu Ijen, Blue Fire ya, orang lain tidak punya. Nah ini kan menunjukkan bahasanya kita punya banyak keunggulan komparatif itu. Ya, ini yang harus Anda gali ya. Ya, jadi Ana sebenarnya dulu kuliah di desain fashion atau kuliah di seni ya itu kan malah bagus ya. Nah, itu. Tapi bisa nah ini kalau di ekonomi seninya di mana ya? Ya mungkin di teknologi lah nanti ya silahkan dipelajari ya. Oke ya. Kemudian yang kompetitif di sini ya bisa nilai-nilai tadi yang kaitannya nilai tadi ya. Harapannya kita ini punya keahlian memang ya harus ahli sehingga Anda kalau di bidang ekonomi ya harus punya keahlian dalam bidang ekonomi ini sehingga wah ini guru yang betul-betul ahli di bidang ekonomi atau mungkin di bidang akuntansi ya seperti kemarin ini kita punya lulusan PE terbaik di PE, terbaik di fakultas dan terbaik pada tingkat universitas dengan indeks prestasi 3,94. Ya, namanya Mbak Marta itu ya. Nah, ternyata dia di PE tapi mendalami akuntansi. Jadi riset grupnya masuk akuntansi. Selanjutnya setelah lulus ternyata dia langsung diminta oleh alumninya dulu di SMK Lumajang sana, SMK Negeri Lumajang untuk menjadi guru di sana. Kebetulan di sana sedang butuh guru akuntansi. Dan ini kan berarti scientific vision-nya jelas gitu. Jadi dia punya keahlian dan itu kelihatan. Artinya kalau orang lain mungkin punya keahlian dalam bidang akuntansi tapi biasa-biasa, tapi dia betul-betul expert dalam bidang akuntansi, terutama untuk materi-materi anak-anak SMK. Ini kan jelas berarti ya. Yang kedua adalah market sinyal, layak jual tadi ya, keunggulan kompetitif itu memang ketika dibandingkan dengan yang lain kita akan saya milih ini saja gitu. Jadi layak jual. Jadi seperti kalau kita itu apa ya? Membandingkan merek-merek mobil lah ya. Jadi kalau kita ada mobil Honda dengan mobil Suzuki mungkin gitu ya. Dan ini kan market sinyalnya kan lebih ke Honda gitu ya. Jadi brandingnya lebih ke Honda. Jadi sehingga atau mungkin dengan Yamaha ya kita masih lebih ke Honda. Nah, jadi ini layak jualnya di sana. Jadi harapannya kita nanti juga bisa kayak semacam punya personal branding. Jadi membranding diri kita sehingga orang lain itu mengenal kita sebagai guru yang profesional, ya, guru yang kompetitif dan sekaligus guru yang unggul ya. Brandingnya di situ. Jadi Anda silahkan mulai dibangun branding diri Anda ya. Jadi tidak sekedar dari sisi fashion saja, tapi dari sisi pengetahuannya. Ya minimal kita diakui oleh teman-teman kita gitu ya. Wah itu loh, anak Yunita itu anaknya pinter, ya, misalkan gitu. Jadi diakui itu kan sudah awal dari branding, kemudian diakui dosennya, akhirnya dapat beasiswa BI lagi kan ya. Jadi untuk dapat beasiswa BI itu kan harus ada personal brandingnya ya kita seleksi. Jadi rata-rata yang daftar itu 40, biasanya PE itu kuotanya dapat 5. Nah, 40 dapat 5 kan berarti kita akan menyeleksi 35 kan yang tidak diterima kan itu beasiswa PE itu. Hanya 5 yang dipilih. Nah, itu kan berarti orang memilih itu memilih yang baik kan gitu ya. Nah, jadi saya kebetulan di Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan yang menyeleksi ya atau menyortir beasiswa itu yang mengajukan itu. Jadi saya selalu diskusi dengan kaprodinya. Nah, sehingga market sinyalnya itu akan kita lihat. Brandingnya yang pertama kita ukur IP-nya dulu. Nah, oke, IP yang di atas 3,8 siapa? Ketemulah kemarin ada 10 anak di atas 3,8. Wah, padahal yang kita butuhkan 5. Oke lah, dari sini siapa yang aktif di organisasi? Minimal jadi ketua HMP atau sekretaris atau apa itu di BEM atau di UKM ya. Siapa yang aktif? Ya, Kaprodi yang tahu itu dan saya juga tahu dikit-dikit itu ya. Akhirnya kita kombinasi. Oh ini Pak aktif Pak, dia Pak.
karakternya juga bagus, budi pekertinya bagus, misalkan itu ya. Soalnya budi pekerti ini juga macam-macam ya. Saya diwakilkan 3 itu ada juga anak yang terlibat dalam hutang piutang ya, mengorganisasi teman-temannya, kemudian mengumpulkan duit untuk bikin apa itu kaos prodi atau kaos angkatan. Nah, ternyata duitnya diterima tapi kaosnya tidak kunjung muncul. Nah, terjadi kasus. Ini jadi ada aja yang seperti itu ya. Sehingga ini budi pekerti, track recordnya kayak apa anak ini ya, akan dilihat ya. Setelah itu baru ditanyakan ke ketua HMP-nya siapa. Oh ini gimana? Jadi kita lacak betul, kita trace ya, kita tracer, kita lacak anak ini dari tadi ya, karakternya seperti apa, kemudian keaktifan di organisasi seperti apa, sikapnya seperti apa ya. Jadi ini ya, jadi ada 3 nilai ini saya pikir yang penting untuk kita kuasai sehingga adik-adik nanti kalau menjadi guru sudah betul-betul guru yang siap ya. Oke, yang terakhir dan ini mungkin nanti untuk masing-masing komponennya akan kita jelaskan pada minggu yang akan datang ya. Tapi akan kita bicara soft skill. Jadi guru itu memang ternyata harus lebih banyak yang kita pelajari ya. Di samping materi, ya, tapi soft skill ini yang penting juga ya. Karena dari soft skill inilah kita akan berkembang sesungguhnya ya. Atau ada yang mengatakan bahasanya ketika di lapangan pekerjaan itu justru soft skill ini berkontribusi 80%. Sementara kemampuan dalam bidang pengetahuan itu hanya 20% saja. Sehingga pihak perbankan kalau Anda tahu ya, di bank itu ternyata yang dilihat adalah aspek soft skill-nya. Anak-anak pertanian banyak di bank ya. Anak-anak teknik ada juga yang di bank, anak matematik ada yang di bank ya. Jadi soft skill yang dilihat ketika rekrutmen pegawai itu, misalkan wawancara dan sebagainya. Jadi justru soft skill ini karena ketika sudah berada di satu perusahaan ya, yang terpenting adalah membangun kolaborasi di antara satu dengan yang lainnya. Jadi dikhawatirkan kalau hanya mengetahui bidang ilmunya saja, mereka fanatik dalam bidang ilmunya, kemudian tidak bisa kerjasama. Sehingga perbankan akhirnya tidak hanya menerima mahasiswa dari fakultas ekonomi atau dari pendidikan ekonomi, ya, tapi juga dari disiplin ilmu yang lain. Karena memang yang dicari adalah aspek soft skill-nya. Nah, sehingga soft skill ini menyangkut masalah inisiatif, ya, kemudian etika atau integritas, kemudian berpikir kritis, ya ini kinerjanya ya. Kemudian kemauan belajar, ya ini juga penting karena kita tidak cukup hanya pengalaman saja, tapi juga harus mengupgrade dan mengupdate ya. Jadi harus diupgrade dan sekaligus diupdate pengetahuan-pengetahuan itu ya, atau kemajuan-kemajuan itu. Dan bahkan kemauan belajar ini korporasi pun juga demikian. Jadi kalau kita lihat kemarin di perbankan kan rame ya tentang ekonomi syariah. Akhirnya pemerintah menggabungkan ya merger. Jadi Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BRI Syariah dan BNI Syariah itu digabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Kebetulan kami juga sedang kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia ya untuk adik-adik ya terutama dari PI nanti jika ingin magang online bisa kami komunikasikan dengan Bank Syariah Indonesia. Jadi sekarang sudah ada MOU itu. Ya, sehingga ini kemauan belajar kan berarti akhirnya semua karyawannya belajar dengan manajemen yang baru itu. Berarti mereka tidak lagi sendiri-sendiri, sekarang sudah harus menjadi satu dari 3 bank syariah yang sudah dimerger oleh pemerintah itu. Kemudian komitmen tadi sudah, motivasi, bersemangat ya. Nah, ini dapat diandalkan ya. Jadi biasanya dalam kelompok itu
hanya 1-2 yang dapat diandalkan. Nah, sehingga jadilah Anda 1-2 tadi yang termasuk bisa diandalkan. Nah, jadi itu memang perlu komitmen utuh ya. Jadi kita betul-betul punya komitmen yang tinggi, ya, integritas yang tinggi ya. Ketika di perusahaan itu atau ketika di lembaga itu atau ketika di organisasi itu ya dimanapun Anda nanti bergabung ya, misalkan di sekolah ya, kalau di bank juga di perbankan ya. Tapi dalam hal ini kita bicaranya dalam bidang persekolahan ya. Di sekolah ini ada yang namanya guru penggerak ya, sekarang akan dipilih itu ya, guru penggerak itu yang memang guru yang aktif. Saya menemukan kemarin ketika ada KKPLP atau PPL ya, mahasiswa yang PPG, kebetulan ini dari jurusan pertanian, PPL-nya sehingga di SMK 5 ya, SMK 5 itu ada pertaniannya di sana ya. Nah, kemudian saya menjumpai di situ ada seorang guru ya, itu tidak pernah pulang dari sekolah. Luar biasa ya. Jadi dia ini menjaga labnya ya. Jadi ada lab pertanian di situ ya. Dari pagi sampai sore di sekolah. Kemudian pulang sebentar, makan atau gimana. Nanti malam juga sudah ke sekolah lagi. Jadi menjaga lab itu. Sehingga adik-adik kemarin yang PPL, terutama siswa PPG itu juga menceritakan. Nah, sehingga mereka banyak dibantu oleh guru itu. Mereka senang dengan guru itu dapat diandalkan karena mereka istiqomah dan tidak pulang-pulang. Tidak tahu mungkin apa karena digegeri terus oleh istrinya sehingga tidak pulang-pulang itu ya. Tapi yang jelas ini adalah guru yang punya komitmen ya, maksud saya. Komunikasi lisan, kreatif tadi sudah ya, analisis sudah ya. Dapat mengatasi stres. Ya, ini juga penting ya. Jadi kalau kita di perusahaan-perusahaan itu biasanya seperti di rumah makan SS itu ya, setiap 2 jam sekali karyawannya itu disuruh keluar. Kemudian disuruh olahraga, ya refresh sekitar 5-10 menit ya. Kemudian baru masuk ruangan lagi. Jadi ini dalam rangka untuk mengatasi stres. Seperti di perusahaan-perusahaan Jepang juga seperti itu ya, bahkan 1 jam sekali off semua, nah kemudian disuruh olahraga ya. Ya sekedar menggerak-gerakkan anggota tubuh gitu ya. Manajemen diri, menyelesaikan persoalan ini juga penting ya. Meringkas, berkooperasi, fleksibel ya. Dalam tim ya, kerjasama dalam tim nanti kalau sudah jadi guru pastilah ya guru bisa tim untuk mengajar ya. Tim untuk organisasi-organisasi kesiswaan, ya, membina siswa dan sebagainya. Jadi saya pikir semuanya ini perlu dimiliki ya. Aspek soft skill ini, terutama adik-adik, ya silahkan mungkin dipilih dulu. Saya akan membiasakan diri. Ini kan termasuk habituasi kan itu ya. Membiasakan diri dari aspek yang mana? Mungkin manajemen waktu ya. Mengatur waktu itu mudah ya, tapi mengatur diri sendiri itu yang sulit ya. Nah, jadi kita sudah atur waktu, sudah ditulis ya. Nah, tapi coba nanti ya manajemen waktu diatur. Oh, saya akan belajar 3 jam per hari. Oh, saya akan bangun jam 4 pagi misalkan gitu ya. Oh, saya akan melaksanakan puasa Senin Kamis misalkan. Ini kan manajemen waktu dan niat itu ya. Oke, jadi kalau sudah seperti itu ya, nanti harapannya aspek soft skill itu akan terbangun, ada habituasi, ada pembiasaan pada diri adik-adik dari awal seperti ini ya senyampang masih semester 2 dibiasakan sekarang berkarakter sebagai seorang guru. Saya pikir itu Mr. Jul yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik? Belum ya? Ayo silakan dari yang lain, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Silakan. Halo, belum ada? Oke, kalau memang belum, monggo Mr. Jul bisa dilanjutkan apa atau diakhiri ya. Sudah sampun Bapak. Saya pikir itu adik-adik ya yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini ya.
Mudah-mudahan bermanfaat, dan selanjutnya kami harapkan adik-adik setiap pertemuan ini terutama untuk materi saya Mister ya, nanti untuk direview ya, atau dideskripsikan lah paling enggak 1-2 halaman gitu ya. Dikupas Nanti Bapak, diupload diulik di sister dengan gitu ya. tulisan. Nggih. Nggih, matur nuwun Mister. Saya Nggih, akhiri. sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.